Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Nah, perkenalkan dahulu, saya Kak Asad dari Universitas Nahdlatul Ulama. Sebelum itu, mari kita absen dulu. Apakah pada hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum memulai pelajaran juga kita harus menyanyikan lagu nasionalisme. Nah, kali ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Nah, pada kali ini Kak Asad akan membahas tentang tema 5 yang berjudul Perjuangan Para Pahlawan. Nah, pada kali ini juga kita ada beberapa muatan mapel. Yang pertama ada IPA, yang kedua ada IPS, dan Bahasa Indonesia. Jadi pada kali ini nanti kita akan belajar dengan pembelajaran terpadu antara IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia itu menjadi satu. Nanti kita waktu pembelajaran IPA kita akan bahas tentang sifat cahaya. Yang kedua Bahasa Indonesia kita akan bahas tentang non-fiksi, teks non-fiksi. Nanti kita akan belajar tentang biografi Raden Fatah. Yang ketiga nanti ada IPS tentang Kerajaan Demak yang berhubungan langsung dengan Raden Fatah. Jadi di sini siapa yang tahu teks non-fiksi itu apa? Jadi inilah penjelasan dari teks non-fiksi. Jadi, teks non-fiksi ialah tulisan berbasis data dan fakta yang sebenarnya disajikan dengan gaya bahasa formal atau non-formal berupa argumentasi, eksposisi, ataupun deskripsi. Contoh dari teks non-fiksi ada biografi, jurnal, berita, maupun skripsi. Nah, setelah membahas tentang teks non-fiksi tadi, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Di sini, siapa sih yang tahu tentang pembiasan cahaya? Nah, kalau belum ada yang tahu, Bapak akan jelasin. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lainnya yang kerapatan optiknya berbeda ketika sinar datang dari medium yang lebih cepat. Ini bisa dibuktikan dengan bengkoknya pensil waktu dicelupkan di gelas yang berisi air. Selain dapat dibiaskan, cahaya juga dapat merambat lurus, dipantulkan, diuraikan, menembus benda bening, mengalami interfrasasi, mengalami difraksi, serta mengalami polarisasi. Nah, setelah kita membahas tentang sifat-sifat cahaya, kita akan membahas lagi tentang Raden Fatah. Namun kita tidak membahas tentang Raden Fatahnya, kita membahas tentang kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak di Indonesia.
mulai dari sejarah, awal mulanya bagaimana, siapa yang memimpin. Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang itu di IPS. Kerajaan Islam, salah satunya Kerajaan Demak yang didirikan pada abad ke-15. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Fatah putra Prabu Wijaya, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Menurut sejarah Jawa, Demak adalah kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan di Indonesia. Bapak rasa cukup pelajaran pada kali ini. Sebelum Bapak mengakhirinya, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, Bapak akhiri. Bapak tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pelajaran pada kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.